Ya, ikhwan. Yang ikhwan dinyalain suaranya. Apa Ustaz? Surat Nuh. Ayo ikhwan, diaktifin suaranya. Videonya juga biar ketahuan nih. Jangan ada yang matiin video ya. Kalau matiin video, Ustaz klaim dia sedang tidur. Ada yang tidur. Iya, yang matiin video nanti Ustaz klaim dia sebagai orang yang tidur. Oh, dinyalain dong videonya. Oke, mulai ya. Yang ikhwan tetap ada pemimpinnya. Ikutin Ammar dan Yafik ya. Pemimpinnya jangan mulai duluan, jangan kecepatan, jangan juga lambat ya. Pertengahan bacanya. Mulai ya yang ikhwan. Yang akhwat tetap baca, tapi di mute. Nanti gantian. Surat Jin. Ya, mulai. 1, 2, 3. Mulai. Bismillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'ajirum Arkan, baca Arkan. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum firara wa inni kullama fa'asarru wastakbaru ini da'awtu jihara summa inni a'lamu lahum wa qultu astaghfiru Zaki mana Zaki ini? Ayo terus. Wa lakum la tarjuna lillahi ayat 14, sekarang 15. Tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tiba
Sofia. Inna nuru wa ja'ala syamsa siraja 17 sekarang, ayat 17. Allahu ambita minal ardi nabata Tsumma Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum raja. Allahu ja'ala lakum arda al-ardha litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wa taba wa makaru makran wa qalu la masalah hadil. Ini suara Habib. Nyalain videonya. Dua lima sekarang 25. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naro yajidu lahum min dunillahi wa qala Nuhur Rabbi la najar zalal ardi mil kafir najaya innaka indarhum juzilu wala yalidu illa fajira wali walidayya wali ma jahola baitiya mu'minina walil mu'minin wal mu'minati wala tazidil zalimina illa tabara walil mu'minina wal Oke, cukup ya. Ada yang masih baca nih. Dengerin makanya bareng, jangan terlalu lambat juga ya. Oke, terima kasih yang ikhwan. Selanjutnya akhwat Aljin ya, gantian. Ikhwannya di mute. Sekarang Aljin hanya akhwatnya saja. Aktifin suaranya akhwat. Yang ikhwan tetap baca ya. Ayo nih, harus kompak nih. Akhwat jangan kalah. Mulai ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ayo, bismillah. Jangan cepat-cepat, Laika. Ayat 4 sekarang, ayat 4. Wa annahu kana yanzilu safihuna
Terus ya. Muliat rasang syadidau wa syuhuba wa anna qa'udu maqa'ida lis-sama famayas akhirnya baca nak Fifa mana? Diaktifin suaranya dong. Aktifin suaranya 5. Allah fil ardi walan nu'izahu haraba wa anna lam sami'al huda amanna bih famayyu mim Naura, aktifin dong. Ayat 19. Masih 19. Yakununa alaihi libada 20. Adu rabbi wala usyriku bihi ahada inni la amliku wala rasyada turuna ilaihi sirati Allah walan ajida min dunihi illa ini Laika doang nih, dengar nih suaranya nih. Dahra biasanya semangat.
Ya'lamu qad ablaghu Ahata ma ladaihim syai'in adada. ahsa kulla syai'in adada. Oke, pintar. Terima kasih semuanya akhwat ya. Kekompakannya Ustadz kasih 85 lah buat akhwat. Yang ikhwannya Ustadz kasih 84. Ikhwan selalu kalah nih masalah kekompakan nih. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya, beda satu kok. Insya Allah minggu depan kamu bisa lebih dari akhwat ya. Beda satu nih, ikhwan nih 84, akhwatnya 85 ya. Oke, karena murojaahnya udah selesai ya. Insya Allah nanti kita akan mulai kembali murojaahnya yaitu minggu lusa ya. Jumat lusa. Jumat lusa ya, insya Allah. Kalau ada kesempatannya kita lanjut berarti yaitu surat Al-Muzammil, Al-Muddatsir sampai Al-Qiyamah. Atau nanti kalau misalkan waktunya masih panjang kita lanjut aja sampai Al-Mursalat sampai selesai ya. Agar kita bisa lanjut ke juz 28. Oke, baik. Nah, hadis dan doanya kalian tetap ulang-ulang ya, tetap dibaca karena kan kemarin kita udah hafalin kan bersama-sama melalui Zoom. Jadi kalian tinggal mengulang saja. Paling doa yang apa tuh? Masuk pasar ya, yang belum kita hafalin ya. Jadi untuk nanti PTS ada 2 hadis dan 2 doa. Masih ada yang masih ingat gak? Hadis yang pertama apa? Coba siapa yang masih ingat hadis yang pertama? Siapa nih yang masih ingat nih, ikhwan, akhwat? Hadis yang pertama kemarin kita hafalin. Lupa? Lupa apa? Hadis orang kafir. Hadis orang kafir. Hadis larangan meninggalkan sholat ya. Iya, barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Itu mungkin maksudnya Rizky ya. Iya, betul. Yang meninggalkan sholat dia termasuk orang kafir. Nah, itu hadis pertama, bagus Rizky. Yang kedua apa hadisnya? Hadis menyambung silaturahmi. Hadis menyambung silaturahmi, pintar. Laika itu ya, Masya Allah. Terus kita masuk ke doa. Hadisnya udah selesai. Doa yang pertama apa? Yang belum kita sempat hafalin. Menjenguk orang sakit. Yang kedua, Doa yang udah kita hafalin. alam. Iya, doa melihat keindahan alam. Bagus. Ini yang respon cuma 2 orang aja dari tadi nih. Rizky sama Laika aja. Yang lainnya pada ngapain nih? Tidur. Pada tidur pada ngapain? Pada nggak tahu jawabannya? Hah? Apa sibuk sendiri? Ngapain nih? Oke, itu dihafalin ya. Hadis dan doanya karena nanti ujian PTS bakalan keluar. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Karena murajaahnya udah selesai hari ini, jadi nanti akan ada informasi terkait lomba ya 17 Agustus dan Muharram ya atau Tahun Baru Islam. Oh ya, kita belum baca doa ini ya. Belum baca doa awal tahun. Nah, Ustazah bisa di-share screen doa awal tahun. Kita baca bersama-sama dulu ya. Doa awal tahun agar tahun 14 berapa nih berarti?
berapa? 1443. 1443 Hijriah menjadi berkah untuk kita semua ya. Semoga kita ditambah menjadi orang soleh, soleha, ya, amal solehnya ditambah dan diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Panjang banget. Oke, nanti setelah baca doa kita Ustadz akan sedikit cerita deh ya. Oke. Sedikit cerita mengenai kenapa sih kok ada kalender Hijriah. Nah, gitu ya. Sejarah terbentuknya kalender Hijriah. Oke, semuanya di mute. Jadi cuma Ustadz aja yang baca. Kalian kalau udah ada yang bisa bahasa Arab boleh sambil baca ya. Namun sebelum kita baca doa ini, kita pembukaan dulu ya, yang namanya doa. Jangan langsung baca doa, tapi ada namanya pembukaan. Oke, diangkat tangan semuanya. Angkat tangan semuanya, nanti diaminin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal badi al-qadim al-awwal wa ala fadlikal azim wa karami judikal mu'awwal. وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ربنا لك الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga ya awal tahun ini ya sebenarnya tidak ada ya yang namanya perayaan, namun kita mensyiarkan ya istilahnya, mensyiarkan awal tahun baru Hijriah. Semoga nanti selama tahun ini berjalan kita semua diberikan kesehatan, ditambah kesolehan ya, dipanjangkan umur dalam berbuat kebaikan ya, hafalannya tetap diistiqomahkan ya, yang tadinya 1 ayat sehari menjadi 2 ayat misalkan, yang tadinya 1 halaman sehari jadi 2 halaman ya, semoga ditambah hafalannya ya, yang sebelumnya 3 ayat lebih semangat lagi nih awal tahun baru nih jadi 6 ayat ya. Semuanya nggak ada yang mustahil ya, semuanya nggak ada yang mustahil. Insya Allah kalau kalian kerja keras dalam menghafal Al-Quran, baik Al-Quran maupun akademik kalian, kalau kalian kerja keras, insya Allah tidak dikecewakan ya, tidak dikecewakan. Karena Ustadz berbagi aja ya, sharing ke kalian nih. Dulu Ustadz itu SMP sempat cari tahu kenapa nih kakak kelas Ustadz hafalannya dulu kok banyak-banyak pas SMP itu Ustadz. Ustadz sehari di SMP itu setorannya 1 halaman. Ya, sama kayak Ammar. Ammar hebat nih. Masih SD udah bisa setoran 1 halaman per hari. Ya. Dulu Ustadz bisanya SMP. Ya. Jadi pas SMP baru Ustadz mulai hafalan 1 hari 1 halaman. Nah, Ustadz cari tahu nih, teman-teman Ustadz ada yang hafalan seharinya itu 7 halaman, bayangin. 7 halaman per hari. Nah, Ustadz cari tahu karena mereka menghafalnya itu sambil membaca artinya.
Jadi sambil dipahami artinya, maka insya Allah akan mudah menghafalnya. Dan jangan lupa pula yang namanya Al-Quran itu perlu diulang-ulang. Ya, perlu diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, ya udah cepat hafalan tapi hilangnya juga cepat. Tapi kalau yang diulang-ulang, maka hafalinnya lama, tapi nempelnya bisa seminggu. Ya, oke baik. Ustadz ada cerita sedikit ya mengenai sejarah terbentuknya bulan atau kalender Hijriah. Jadi dulu itu agama Islam semenjak Rasulullah SAW diangkat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu tidak ada yang namanya kalender. Mereka itu menggunakan waktu dengan matahari. Ya, jadi tidak ada yang namanya ini bulan Ramadan nih, tanggal sekian, nggak ada dulu. Tapi mereka menggunakan apa? Bulan atau matahari. Matahari digunakan saat masuk sholat. Kalau bulan digunakan saat pergantian bulan. Paham nggak? Jadi orang Arab dulu itu Agak. orang Arab dulu itu menggunakan matahari sebagai tanda masuknya sholat. Jadi kalau zuhur, kapan masuk waktu zuhur? Ketika matahari berada di pas di atas kepala kita tingginya. Jadi ketika matahari masih agak apa ya, belum di atas kepala pas, nah itu belum zuhur tuh. Ya, tapi kalau udah di atas pas dan sudah tergelincir sedikit, nah itu udah masuk awal zuhur. Dulu nggak ada jam-jaman. Oh zuhur udah jam 12 nih, ayo azan. Dulu nggak ada kayak gitu. Ya, dulu nggak ada. Karena terbentuknya bulan Hijriah ini ketika di zamannya Umar bin Khattab. Khalifahnya Umar bin Khattab. Udah lama kan berarti ketika Rasulullah meninggal. Nah, waktu asar. Kapan masuk waktu asar? Ketika bayang-bayang itu bayang-bayang itu tingginya sama dengan ukuran benda kita, ukuran benda. Misalkan nih kita tingginya itu tinggi kita nih misalkan ya tinggi kita itu 150 cm. Nah, ketika bayangan tingginya sama dengan 150 cm, maka waktu asar itu telah masuk. Maaf, lebih sedikit. Jadi kalau 150 cm itu udah waktu zuhur, nggak boleh sholat lagi. Jadi waktu zuhur udah habis. Kalau lebih sedikit, kalau 150 tadi tingginya benda, maka ketika bayangan 151 misalkan tambah 1 cm, maka waktu asar udah masuk. Di situ nggak boleh lagi sholat zuhur karena waktu asar udah masuk. Tapi yang belum sholat tetap sholat walaupun waktunya dibilang haram atau nggak boleh sholat zuhur pada saat itu. Nah itu waktu asar. Coba nih diulang nih. Tadi zuhur kapan waktunya? Ketika matahari Ketika berada matahari di di mana? atas kepala kita. Di atas Iya. kepala kita. Iya. Kalau asar? Kalau asar, Bayang-bayang bayang di tingginya sama sama dengan tingginya. sama tingginya Iya. sama bayangan Iya, kita. dengan bayangan kita. Kalau waktu maghrib sekarang. Nah, waktu maghrib masuk ketika Apa itu? matahari sudah sudah masuk atau tidak terlihat lagi dalam cakrawala. Cakrawala itu kalau kalian sering-sering nonton film kan biasanya ada lautan ya. Lautan di ujung tuh biasanya ada matahari kan. Biasanya matahari itu terbenam. Kalau udah nggak kelihatan lagi mataharinya, maka waktu maghrib udah masuk. Walaupun masih ada cahaya-cahaya sedikit yang ada di atas cakrawala itu. Karena kan cahaya matahari itu kan sangat besar. Jadi ketika matahari terbenam full atau masuk semuanya, itu masih ada cahaya-cahaya sedikit. Nah, itu udah masuk waktu maghrib.
Selanjutnya, waktu maghrib itu akan terus ada sampai benar-benar gelap. Jadi ketika habis maghrib itu ada warna-warna merah kan? Di langit-langit itu ada cahaya apa ya? Masih ada warna-warna merah. Nah, itu tandanya waktu maghrib masih ada. Tapi kalau merah-merahnya sudah hilang, artinya udah full warna hitam, maka masuk waktu Isya. Nggak boleh lagi sholat maghrib. Nah, waktu Isya udah masuk sampai masuknya waktu fajar atau masuknya waktu subuh. Jadi makanya orang-orang munafik itu dulu mereka itu tidak sholat. Yang paling berat orang-orang munafik melaksanakan sholat itu ketika sholat Isya dan subuh. Kenapa Ustaz? Karena dua waktu ini benar-benar gelap. Isya dan subuh. Tadi Isya masuk ketika benar-benar tidak ada warna merah lagi di langit. Artinya udah full hitam semua. Zaman dulu emang ada lampu? Nggak ada. Nah, jadi kalau udah masuk waktu Isya, para sahabat udah nggak ngenalin tuh teman-temannya yang ada di sampingnya. Ini samping saya siapa nih? Yang sholat sama saya siapa nih? Nggak tahu mereka. Karena saking gelapnya waktu Isya. Apalagi subuh. Ya, apalagi subuh. Bahkan ada cerita ketika subuh-subuh orang sholat itu, dia sampai bolak-balik ganti baju. Karena jatuh terus. Ya, jatuh karena saking gelapnya. Ketika hujan, dia jatuh balik lagi, ganti baju. Berangkat lagi ke masjid, jatuh lagi, balik lagi ganti baju. Sampai itu dikerjain sama setannya. Setannya capek. Wah, dia kalau kayak gini terus pahalanya banyak nih. Akhirnya setannya pun putus asa. Ya udah, dibiarin dia. Dia akhirnya nggak jatuh lagi. Akhirnya melaksanakan sholat subuh di masjid. Nah, jadi zaman dulu itu belum ada yang namanya jam, belum ada yang namanya kalender. Makanya kalender yang paling tua itu kalender Masehi. Yang Agustus, Oktober, nah itu Pak kalender paling tua tuh. Ya. Sebelum kalender Hijriah terbentuk, kalender Masehi itu udah ada. Agustus, September, Januari, Februari, ya itu udah ada. Itu kalau nggak salah Persia ya, Persia atau yang buat kalender Masehi itu, kalendernya orang Eropa, ya. Di zaman Umar bin Khattab barulah mulai. Makanya di dalam Al-Quran, yas'alunaka anil ahillah. Mereka mengatakan, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah wahai Muhammad, bulan itu adalah waktu untuk waktu haji. Jadi paham nih kalian nih. Matahari itu untuk menentukan waktu sholat masuk, bukan bulan ya. Kalau bulan itu menentukan, beda ya, bulan maksudnya bulan yang bulat nih. Bulan yang bulat, temannya matahari. Biar kalian paham deh. Bulan yang Ustadz maksud ini bulan temannya matahari. Nah, kalau bulan ya, kalau bulan itu menentukan pergantian bulan. Pergantian bulan yang ini, pergantian bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Paham nggak? Jadi pergantian bulan itu dengan bulan. Iya, nggak dengan matahari ya. Makanya ketika Ramadan itu masuk, mereka itu melihat hilal. Hilal itu apa ya? Bulan yang tipis. Melihat dengan teropong. Nah, itu tipis banget tuh, nggak bisa terlihat oleh mata telanjang. Maksudnya dengan mata langsung nggak bisa, tapi dengan teropong. Karena tipis banget. Nah, gitu ya. Makanya kan gitu kan, kalau pas Ramadan, mereka itu para pemerintah melihat bulan, bukan melihat matahari. Di zaman Umar bin Khattab ada yang kasih ide.
ada yang kasih ide. Kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib deh yang kasih ide mengenai kalender Hijriah. Maka mereka para sahabat diskusi kapan awal kalender Hijriah ini dihitung. Ada yang mengatakan, oh ya, kalender Hijriah itu dihitung ketika Nabi lahir. Ketika Nabi lahir itu ya udah kita hitung 1 Hijriah di situ. Akhirnya mereka diskusi lagi. Jangan ketika Nabi lahir. Ketika ini aja, ketika pasukan gajah nyerang. Nah, ada yang ngasih usul kayak gitu. Terus banyak usulan para sahabat sampai pada akhirnya usulan mereka mentok ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, jadi awal pertama kali Nabi hijrah itu ke kota Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, karena di Mekah itu banyak siksaan-siksaan yang diberikan kepada kaumnya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Maka pada saat itu Umar bin Khattab menyatakan awal tahun Hijriah ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Maka pada ketika awal Nabi hijrah ke Madinah, disitulah dihitung 1 Hijriah. Nah, jadi berarti udah 1443 ya sekarang ya. 1443 Hijriah. Berarti Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah udah selama apa? Udah lama nih, udah 1443 Hijriah yang lalu atau 1443 tahun yang lalu Nabi hijrah ke Madinah. Paham gak nih? Paham gak? Paham. Paham lah, masa enggak sih? Paham. Jadi ini kan sekarang udah 1443 Hijriah kan? Nah, berarti Nabi itu hijrah ke kota Madinah udah lama. Udah sekitar 1443 Hijriah. Dari situlah awal terbentuknya kalender Hijriah. Ustadz, lalu nama-nama bulannya gimana? Nama-nama bulan itu kayak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ada yang hafal gak nih lagunya? Kelas Usman dulu yang Ustadz pernah ajarin kayaknya masih ingat nih. Siapa yang kelas Usman dulu? Danis ya. Danis. Siapa lagi? Zaki, bukan. Aku. Coba, masih ingat gak? Coba yang masih ingat diaktifin dong suaranya, kita nyanyi bulan-bulan Hijriah ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu ya. Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Dan Zulhijjah gitu ya. Dan Zulhijjah. Iya gitu ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nah itu nama-nama bulan Hijriah itu diambil sesuai kondisi orang-orang Arab. Contohnya yang Ustaz tahu ya, cuma Ramadan aja yang Ustaz tahu. Ramadan itu diambil dari kata romdo, artinya panas. Jadi di orang Arab dulu itu kondisi emang pas ketika bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu panas. Makanya mereka menamakan
pada kondisi saat itu disebut dengan Ramadan, mengingat kondisi saat itu panas. Ya, Dan di saat itu juga Muharram kita puasa. dulu saat tahu, iya, pada saat itu pula kita puasa. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian dapat bermanfaat ya ilmunya tentang sejarah khususnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Duluan selesai ya, duluan ya. Dadah semuanya. Belum. Belum Danis. selesai. Dan aku pikir beneran udah. Danis sudah keluar, Danis. Anak siapa tuh Danis? Aduh. Foto. Sebentar ya, ada Belum, informasi ada dulu nih pengumuman. terkait lomba. Lomba 17 ya. Lomba 17. Dengarkan dulu ya. Bola, Ustaz. Lomba bola. Bolanya siap-siap stekernya di otak stekernya. Lomba bola. Ini Oke, Ustazah mute dulu ya semuanya. Ustazah mau kasih info untuk lomba Muharram dan lomba Tahun Baru Islam dan lomba Hari Kemerdekaan. Jadi digabung nih, ada 2 macam lombanya. Ada lomba Tahun Baru Islam sama lomba Hari Kemerdekaan. Nih, lomba-lomba untuk kelas 5 nih ya, saya sebutin. Yang pertama ada lomba menghias parsel. Nah, itu lombanya yang diikuti oleh Korlas atau orang tua murid ya. Itu lomba menghias parsel. Terus lomba yang kedua ada lomba pidato. Pidato Muharram. Dari kelas 5 sampai kelas 6. Pidato Muharram. Terus ada lagi lomba tilawah Quran surat At-Taubah ayat 36 dan artinya itu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Ya, selanjutnya ada lagi lomba menyanyikan lagu kemerdekaan. Tahu kan lagu kemerdekaan? 17 Agustus tahun 45. Nah, itu lombanya. Lomba lagu Hari Kemerdekaan. Terus yang terakhir ada lomba membaca teks proklamasi. Nah, proklamasi. Nanti ada lombanya. Itu dari kelas 4 sampai kelas 6 ya. Nah, terus pendaftaran dari kapan Ustazah? Pendaftarannya udah bisa dari hari ini sampai besok. Ya, jadi kalian bisa daftar nih dari hari ini sampai besok. Dan ada waktunya sampai jam 5 sore. Nah, sampai jam 5 sore udah nggak bisa lagi tuh daftar. Makanya buru-buru tuh kalian lihat lombanya ada apa aja sesuai sama kelasnya ya. Kelas 5 lombanya apa aja di situ kalian lihat. Dan nanti akan di-share sama Ustazah juga di grup kelasnya lombanya ada apa aja. Nah, nanti kalian tinggal itu aja bilang Bunda aku mau ikut lomba ini ya. Terus kalian siapin deh apa aja yang harus disiapin untuk lomba. Nah, terus pembuatan karyanya atau misalnya karyanya berupa video atau berupa foto. Nah, itu kalian membuat karyanya dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Agustus. Ya, terakhir dikumpulin karyanya tanggal 15 Agustus jam 9 malam. Ya, terus lanjut. Penyerahan karyanya. Oh, maaf. Jadi terakhir dikumpulinnya tuh penyerahannya tanggal 16. Tanggal 16 Agustus jam 12 siang. Nah, jadi kan ada waktu nih tanggal 12 sampai 15 kalian membuat karyanya. Nah, tanggal 16-nya jam 12 itu terakhir dikumpulin karya-karyanya. Pengumuman lomba itu pengumuman pemenangnya ya. Tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Nanti diumuminnya di
grup kelas. Nah, terus kalian juga boleh ikut lebih dari satu lomba. Misalnya, Hasya mau ikut 2 lomba nih, mau ikut lomba baca teks proklamasi sama nyanyi lagu kemerdekaan. Boleh banget ikut 2 lomba. Malah lebih bagus, jadi ada pengalaman untuk mengikuti lomba. Nah, terus ada catatan nih. Untuk parsel ya, untuk Korlas atau orang tua murid. Parselnya bertemakan tentang Muharram. Terus isi parselnya berupa snack atau makanan yang seharganya 50.000 per parsel. Terus lomba parsel ini wajib bagi semua kelas dengan mengirimkan 3-4 parsel per kelas, boleh diikuti perorangan maupun per kelas. Nah, terus selanjutnya parcel itu dikirimin ke sekolah nih melalui gosen pada tanggal 16 Agustus dari jam 8 sampai jam 12. Nah, nanti akan disalurkan. Jadi nanti parselnya dikasih ke yatim, anak yatim yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah. Itu ya. Nah, nanti dikirim nih sama Ustazah. Kalau kelas Ustazah udah kirim lombanya apa aja, nanti kalian tinggal pilih mau ikut lomba apa sesuai sama kelasnya ya. Jadi kalau untuk yang kelas 1 sampai kelas 4 kalian nggak boleh diikutin. Khusus yang kelas 5. Kelas 5 tuh ada keterangannya kelas 5 sampai kelas 6, kelas 4 sampai kelas 6. Berarti itu lomba yang boleh kalian ikutin. Itu. Coba ada mau bertanya nggak terkait lomba Tahun Baru Islam sama lomba Hari Kemerdekaan? Kalau yang parcel itu wajib diikutin setiap orang atau Kalau enggak? untuk parcel itu yang ngikutin orang tua murid Korlasnya. Kalau untuk kalian siswanya itu yang selain parcel ya. Oh iya, apa? Satu dong. Satu suaranya Tapi rebutan. tapi wajib Ustazah, wajib diikuti sama orang tua murid atau bikin parcel. Iya, wajib. Sama semuanya gitu. Per Korlas. Boleh per Korlas. Atau misalnya, bundanya Rizky mau ikut parcel sendiri nih. Nggak apa-apa kalau mau ikut sendiri. Tapi kalau mau bikin kelompok per Korlasnya, boleh. Kalau nggak ikut, boleh. Boleh, yang penting ada perwakilan. Ada perwakilan di kelasnya. Minimal ikut 3 orang, kalau parcel. enggak 4 orang. Nah, minimal 3-4 parcel. Nah, itu ada keterangannya. Nanti ada keterangannya di di grup. Kalau lomba-lombanya wajib diikutin nggak Ustazah? Kayak misalkan apa gitu apa enggak Ikut wajib? dong. Iya, ikut dong, wajib. Untuk memeriahkan. Iya, kan ada banyak tuh lombanya. Pilih aja salah satu. Ada hadiah untuk pemenangnya. Untuk pemenangnya ada hadiahnya. Ya. Jadi kirim lewat. Hadiahnya dikirim lewat apa? Ustazah? Apa? Hadiahnya apa? Rahasia. Masa hadiah dikasih tahu? Rahasia. Lewat mana? Apa lewat mana? Apanya? Hadiahnya dikasihnya lewat mana? Kalau untuk itu nanti diinfoin lagi ya. Untuk pengiriman hadiah. Ikut aja dulu lombanya. Hadiah mah belakangan. Ikut dulu lombanya. Kenapa? Belum tentu menang ya. Orang tuaku ikut lomba parcel. Nah, terus aku Ikut dong, ikut untuk memeriahkan. Safira pilih mau lomba apa, kan ada banyak di situ lombanya. Wajib berarti ya Ustazah. Kalau untuk Ustazah itu wajib. Wajib. semuanya misalnya orangnya semuanya nggak bisa gitu. Boleh nggak? Kenapa nggak bisa?
Udah, kalian dibaca dulu aja, nanti dikirim di grup ya. Ada keterangannya di situ untuk parsel. Ya, kalau untuk parsel itu urusan orang tua murid atau Korlasnya. Kalau untuk kalian siswa-siswanya itu ada lomba tersendiri ya. Bisa dibaca nanti infonya. Nah, jangan lupa hari ini dan besok. Besok terakhir ditunggu pendaftarannya. Kita ada Zoom lagi. Enggak, hari ini Zoom-nya cuman ini doang. Hari ini libur. Hari ini enggak ada pembelajaran. Jadi hari ini agendanya kita tadi murojaah Besok juga dan libur kan doa Ustazah? awal tahun sama info lomba. Nah, jadi buat kalian yang belum ngumpulin tugas, kerjain hari ini. Enggak ada alasan enggak ngerjain tugas. Karena ada waktu Besok hari ini libur buat nggak, ngerjain Ustazah? tugas. Besok libur kan? Ayo, besok libur apa masuk? Katanya libur. Katanya libur. Iya, kan liburnya diundur. Yang harusnya liburnya hari ini, jadinya liburnya besok. Jadi besok libur. Libur matap jiwa. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum ditutup nih? Apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak, misalnya ada pertanyaan, boleh chat Ustazah atau Ustadznya. Hah? Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh chat Ustadz atau Ustazahnya. Oke. Oke. Ustazah itu harus semua orang tua yang ikutan. Bye. Perwakilan aja, perwakilan. Ada perwakilan. Tapi Oke, nanti ya. kita tahu kan perwakilannya diumumin di grup kan semua orang Ustazah. tua ikutan. Ya, yang penting orang tua kalian baca info di grup ya, supaya tahu info-infonya. Ya. Oke. Mari kita akhiri dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penutup majelis. Boleh foto dulu, foto. Zahra, duduk Zahra. Hitungan ketiga ya, slide yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Aduh, baca teks proklamasi aja. Ada kan. Pakai baju kebaya kan. Sekarang slide yang kedua. Slide yang kedua. Sebentar. Ada baca teks proklamasi dia. Ya. Gimana itu? 1, 2, 3. Nah, sekian Padahal dari pipinya gede banget sih. Ustadz boleh minta gak? Kasih Ustadz tuh Fadel. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.